Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Hidayatullah akan menjelaskan materi kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama. Mata kuliah Bapak Hervin Yoki Pradikta, MH. Baik, materi yang akan saya sampaikan yang berjudul kompetensi di lingkungan peradilan agama. Nah, ada salah satu pengertian atau kata kewenangan biasa diartikan dengan kekuasaan. Sering juga disebut kompetensi atau dalam bahasa Belanda disebut competentie. Dalam hukum acara perdata biasanya menyangkut dua hal, yaitu yang pertama kompetensi absolut dan yang kedua kompetensi relatif. Baik, kompetensi absolut, pengadilan agama adalah kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadikan kewenangannya. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang pengadilan agama serta atas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut. Pengadilan agama dalam menerima pemeriksaan memutuskan menyelesaikan perkara antara lain di bawahnya. Yang pertama ada perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah. Baik, selain dari yang tersebutkan di atas, pengadilan agama juga diberi wewenang. Yang pertama, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum Islam kepada institusi pemerintahan daerah apabila diminta. Lalu ada pun demikian diberi tugas tambahan atau yang didasarkan pada undang-undang seperti pengawasan pada advokat yang beracara di lingkungan peradilan agama, pegawai pencatatan akta ikrar wakaf, dan lain-lain. Nah, itu tentang kompetensi absolut. Yang kedua ada kompetensi relatif. Kompetensi relatif pengadilan agama diartikan sederhana adalah kewenangan pengadilan agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Contoh pengadilan agama Kabupaten Magetan dengan pengadilan agama Ngawi. Dalam hal ini antara pengadilan agama Kabupaten Magetan dan pengadilan agama Ngawi adalah satu jenis dalam satu lingkup dan satu tingkatan, yaitu tingkat pertama. Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada hukum acara yang digunakan. Dalam hal ini pengadilan agama dapat dalam hukum acara adalah hukum acara perdata. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama menerangkan bahwa dalam peradilan agama berlaku hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum. Nah, sedangkan pasal 118 ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada. Nah, namun dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam pasal 118 ayat 2, 3, dan 4, yaitu yang pertama, apabila terdapat dua gugatan maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah tergugat berada. Nah, yang kedua, apabila tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan pada daerah penggugat. Yang ketiga, apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada. Yang keempat, apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad, maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.